balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Kenalkan, nama kakak Kak Bunga. Kakak sebagai KRL Fraksioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Dan kali ini kakak bareng sama murid kakak namanya Halo, saya Hazin Haya. Salam kenal semuanya. Nah, kali ini murid kakak namanya Haya akan kakak analisis talent mappingnya. Jadi nanti kakak akan analisis kemampuan dan bakatnya dia itu sebenarnya di bidang apa dan bagaimana. Terus nanti juga kita bisa tahu jurusan yang tepat buat Haya ini kayak gimana sih gitu. Oke, stay tune ya. Nih, banyak banget sebenarnya talent mapping itu dipergunakan. Mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa itu juga menggunakan talent mapping. Tujuannya pun berbeda-beda. Kalau misalkan buat anak kecil udah jelas dong, pengen tahu dong orang tuanya kira-kira anak gue itu bakatnya di bidang apa sih gitu kan. Dan untuk remaja sendiri juga bisa berfungsi untuk pengen tahu nih jurusan yang tepat itu kayak gimana. Terus buat anak-anak remaja yang nonton, terus buat kalian tuh bisa tahu nanti kalian itu kedepannya kayak apa sih gitu. Itu fungsinya untuk talent mapping remaja. Tapi ada juga untuk orang dewasa. Mungkin kalau orang tua kalian atau misalkan orang udah dewasa itu tuh menggunakan talent mapping itu untuk memetakan posisi mereka pada saat nanti mereka itu bekerja. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka itu menggunakan talent mapping biar si karyawannya itu bisa tahu nih arah pekerjaannya dia itu yang cocok mana sesuai dengan bakat dan karakteristik dari si orang tersebut. Kali ini kan kakak lebih khususin ya penjelasan talent mappingnya ke bagian remaja, ke anak-anak sekolah ya yang pada nonton sekarang. Kalian tahu gak sih kalau misalkan pengertian dari talent mapping itu sebenarnya apa? Jadi kan kalau talent bakat ya, oke bakat udah tahu dong, bakat itu artinya si pola pikir, perasaan, dan perilaku yang kalian bentuk dari kalian kecil sampai kalian remaja, dan itu membentuk suatu bakat dan perilaku serta karakteristik sehingga kalian itu mampu dan mengetahui potensi terbesar dalam hidup kalian. Itu sebenarnya. Terus mapping, oke mapping kan udah tahu sendiri dong artinya pemetaan yang kalian itu bisa mengkondisikan di mana kalau letak kalian itu dominannya itu apa. Terus abis itu kalian tahu kelemahnya di mana, dan dari situ kalian juga bisa memetakan dominan dari bakat yang kalian miliki itu sebagai target dan passion kalian sendiri, sehingga kalian bisa tahu kesuksesan kalian di masa depan nanti. Nah, tadi kan banyak banget ya macamnya untuk talent mapping itu. Kali ini kakak itu analisis talent mappingnya menggunakan teori multiple intelligence. Multiple intelligence itu dicetuskan oleh Howard Gardner. Dia itu seorang profesor dan psikolog dari University Harvard. Dan di bukunya, karangan dia yang judulnya Frame of Work, The Theory of Multiple Intelligence, itu dia ngejelasin ada 8 bakat yang berpengaruh terhadap kecerdasan manusia. Yang pertama, bakat yang pertama adalah linguistik, yaitu kemampuan berbahasa, bertata bahasa, terus kemampuan dia itu untuk bagaimana dia itu berbicara, bagaimana itu dia itu mentata bahasanya, itu kemampuan linguistik yang pertama. Yang kedua itu adalah intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Biasanya kemampuan ini digunakan untuk orang-orang motivator, untuk coaching gitu. Itu dia punya bakat intrapersonal. Nah, kalau yang ketiga itu yang bakatnya naturalis. Naturalis itu dia itu lebih cenderung untuk bisa memahami tentang fenomena alam. Jadi biasanya orang-orang yang punya bakat naturalis otomatis dia juga lebih senang untuk kayak ke taman atau dia suka sama binatang. Dan itu tuh jurusan yang tepat itu untuk naturalis udah tahu dong pasti kayak misalkan kedokteran hewan atau dia itu di pertanian, peternakan itu naturalis. Terus yang berikutnya interpersonal. Jadi inter itu tadi kan intra ya. Kalau intra itu di dalam, sedangkan interpersonal artinya keluar. Jadi dia itu bisa memahami orang lain, dia itu bisa mengetahui sekelilingnya, memahami orang-orang dan sekitarnya, dan itu lebih cocok untuk orang-orang yang psikologi gitu. Psikologi, terus dia itu juga punya di hubungan internasional atau hubungan bisnis, itu dia jago banget karena dia itu bisa memahami orang-orang di sekelilingnya. Itu interpersonal. Nah, yang berikutnya itu musikal. Musikal itu orang yang bisa memahami lagu. Nah, biasanya tipe-tipe musikal ini dia itu punya daya
nalar dengan suara itu dengan lebih tepat. Jadi dia itu bisa memahami ritme, dia bisa mengetahui ketukan-ketukan gitu kan. Nah, orang-orang musikal ini udah jelas dong pasti mereka itu jago banget dong di bidang seninya. Daya kreativitas mereka itu tinggi. Itu yang bakat di bidang musikal. Terus yang berikutnya logikal. Orang-orang logikal itu punya bakat yang memiliki daya analisis yang kuat berdasarkan logika mereka. Udah jelas ya, daya analisis yang kuat. Kalau kamu jurusannya IPS, kalau otomatis kamu bakatnya memang untuk analisis di bidang akuntansi, ekonomi itu jago banget kalau emang punya bakat di logikal ya. Terus udah jelas juga kalau yang di IPA udah jelas dong yang berhubungan dengan sains yang jelas-jelas berhubungan dengan fisika atau teori-teori yang kemampuan logikalnya itu kuat, itu bakat-bakat yang kayak gitu tuh keren-keren banget ya. Nah yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah visual spasial. Jadi orang yang bisa memahami visual artinya bisa merancang dan membayangkan. Jadi dia punya bakat untuk bisa membayangkan dan merancang. Jadi kayak punya gambaran gitu. Biasanya jurusan-jurusan untuk arsitektur, teknik sipil yang bisa membayangkan atau misalkan untuk kayak prakarya untuk bikin produk itu orang yang punya bakat visual spasial itu jago banget karena kan dia udah ngebayangin dulu nih produknya kayak apa di dalam pikirannya dia. Terus akhirnya dia bentuk, dia buat sampai akhirnya jadi gitu. Kayak misalkan orang-orang yang mahat patung pun itu bisa tuh visual spasial itu kuat dan itu punya bakat seperti itu. Nah, yang terakhir nih, last but not least. Jadi, yang terakhir itu adalah bakat kinestetik. Di mana bakat kinestetik itu dia itu harus mampu bergerak. Oke, yang ahli di bidang olahraga jago banget nih kinestetiknya, tapi nggak cuma olahraga. Orang yang ahli di bidang entertainment yang kayak artis gitu, yang joget-joget kan banyak banget ya joget-joget di TikTok dan segala macamnya. Itu tuh mereka itu sebenarnya bisa jadi punya bakat kinestetik dalam diri dia. Jadi harus bergerak, harus bermain peran, harus pokoknya bergerak. Itu tuh bakat yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, nih kan dari semua yang tadi kakak jelasin, dari multiple intelligence yang memang kakak jelasin tadi, itu tuh salah satunya ternyata bukan salah satu lagi. Ternyata dari yang kamu kerjain analisisnya itu ada dua loh yang dominan. Jadi sebenarnya talent mapping itu adalah di bagian mana sih yang paling dominan di antara semua yang tadi aku sebutin. Nah, ternyata hasilnya si Haya ini itu tuh dominan tuh ada dua loh. Jadi dia itu punya bakat di bidang interpersonal dan dia juga punya bakat di musikal. Interpersonal berarti kan kamu bisa berinteraksi dong sama orang-orang sekeliling kamu. Terus kamu juga bisa gampang untuk bergaul. Terus kamu tuh udah bener nggak nih? Benar. Terus kemampuan musikal kamu tuh bisa ngetahuin ritme musik. Jadi kamu tuh kadang-kadang lebih cenderung hafal nih. Bahkan misalkan musiknya belum mulai kamu udah hafal duluan. Wah, nih pasti lagunya lagu ini nih. Atau misalkan kamu memahami memori dari musik. Jadi misalkan kayak nih ada kenangan sesuatu terhadap musik ini, terus kamu langsung kayak kepikiran ke situ. Jadi daya bakat kamu ke musikal sama interpersonal tuh lebih dominan. Nah, makanya di sini nanti kakak kasih hasilnya ya. Di sini ada hasilnya juga dari analisis yang memang udah dikerjain sama Haya. Nah, lebih cenderung cocok mana sih jurusan yang memang Haya itu dapat dari talent mappingnya dia berdasarkan multiple intelligence tadi ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi udah kakak analisis bahwa Haya itu interpersonal, dia itu berarti cocok dong untuk komunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang sekelilingnya. Berarti jurusan komunikasi cocok nih. Terus kamu juga cocok juga dong untuk kayak hubungan internasional, berinteraksi juga sama orang lain. Atau misalkan kamu bikin kayak marketing gitu juga kamu cenderung cocok karena kamu bisa mengajak terus bekerja bersama orang lain dan kamu lebih cenderung untuk kayak mengajak orang lain, bekerja dengan orang lain dan kamu cenderung senang untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu. Nah, untuk di musikal sendiri kamu juga bisa misalkan nih jadi kayak sosial media analis. Itu kamu juga jago banget untuk bisa kayak gitu. Atau misalkan buat editing video, itu jago juga. Jadi kalau misalkan di bidang musikal, itu tuh kayak kemampuan kreativitas kamu tuh juga lebih tinggi gitu. Jadi nggak hanya kemampuan kamu untuk berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kamu, tapi kamu punya dominasi juga untuk di bidang musikal. Dimana kamu tuh bisa mengetahui yang cocok itu kalau misalkan kondisi kayak gini, yang cocok itu lagunya apa, kayak gitu. Atau misalkan kegiatan apa atau misalkan kayak sosial media yang cocok biar latarnya cocok untuk dijadikan kayak gini itu gimana. Itu kan banyak ya sosial media spesialis atau konten kreator yang butuh
analisis kayak gitu, dan kamu jago banget ternyata di bidang itu. Bakat kamu keren banget loh di situ. Alhamdulillah. Nah, gimana nih dari semua yang kakak jelasin tadi, kira-kira ada gak sih pertanyaan yang memang kamu mau tanya ke kakak? Nah kak, kira-kira tuh bisa gak sih saya ngubah bakat saya dari interpersonal ke kinestetik? Bisa loh sebenarnya, karena kamu itu masih remaja dan sebenarnya itu kan multiple intelligence itu memang digunakan dari anak kecil sampai ke remaja ya. Jadi kamu tuh bisa ngubah bakat kamu, mau kamu itu dari interpersonal atau misalkan musikal, tapi pada saat kamu dituntut gitu, dituntut untuk jadi kinestetik. Artinya lingkungan dong yang menuntut kamu untuk itu. Misalkan kamu harus banyak bergerak, artinya dalam artian kamu jadi artis gitu ya. Sekarang jadi artis kan gitu. jadi kan kamu dituntut untuk berperan, kamu dituntut untuk bergerak atau menunjukkan kreativitas kamu gitu dengan cara main peran gitu. Nah, itu akan mengubah bakat kamu yang sebenarnya tadinya di bidang musikal atau interpersonal, kamu akhirnya mengembangkan bakat kamu lagi ke kinestetik gitu. Jadi bakat itu sebenarnya adalah keilmuan yang memang lingkungan yang memang bikin kamu itu dituntut untuk melakukan itu secara berulang-ulang hingga akhirnya melekat dalam diri kamu, terus kamu menempel di situ gitu. Jadi bakat itu sebenarnya itu dibentuk dalam diri kamu sendiri. Jadi nggak ada tuh ya istilah kayak gue nggak bakat, gue nggak punya bakat nih, nggak kayak gitu, karena semua itu pasti punya bakatnya. Tapi bagaimana kamu menyalurkan bakat itu, nah itu yang memang harus dipikirkan dengan lebih baik ya. Nah, gimana nih untuk pertanyaan selanjutnya, kamu ada lagi nggak yang mau kamu tanyakan? Kan kalau aku nih bakatnya ada dua, ada yang dominan ya kak, yaitu ada interpersonal sama ada musikal. Nah kira-kira ada gak sih kak yang kayak semuanya dominan, terus kalau misalkan ada tuh kayak dia kedepannya kayak gimana ya? Nih, ini nih pertanyaan yang suka kadang-kadang kayak kak kayaknya aku bakatnya di sini, tapi aku bakatnya di sini juga, tapi aku di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga, sampai banyak gitu kan. Jadi kayak bisa nggak ya sih? Sebenarnya bisa, tapi kayaknya susah deh. Kayak kan pasti harus ada yang dominan dong gitu loh. Kayak dominan itu yang paling utama gitu. Walaupun emang kamu dari 8 tipe tadi kamu tuh bisa semuanya, tapi itu pasti ada sesuatu yang paling kamu dominan di situ. Kayaknya nggak ada deh kayak manusia tuh harus 8 dia bisa semua. Kayak wah hebat banget ya, itu super banget manusianya. Tapi kan nggak gitu. Jadi harus ada dominan. Jadi kayak dari 8 itu aja kamu ada 2 dominan kan. Bisa juga ada orang yang 4 dominan. Karena memang dia dituntut dengan lingkungannya dia untuk harus semuanya. Misalkan dia kinestetik juga, musikal juga, terus personal juga, semuanya nih sampai ada 4. Tapi nggak bisa semuanya banget 8-8-nya, tapi bisa kayak 4 atau misalkan 3. Karena bakat banyak. Tapi ya kan tergantung dari manusia itu sendiri, tergantung dari orangnya sendiri. Dia itu harus bisa mendominankan bakat yang memang tujuan karirnya dia atau tujuan dan kesuksesan dia itu yang dia kembangkan. Orang juga akan susah dong untuk fokus untuk mencapai kesuksesannya kalau misalkan semuanya dia lahap. Masa mau semua bakatnya kita dilahap semua? Ya bagaimana orang yang nanti bingung gitu kan, nggak fokus jadinya gitu. Nah dari situ juga akhirnya jadi bakat itu bisa berubah-berubah. Jadi yang tadinya misalkan orang mau dominannya itu dituntut sama lingkungannya, dia itu dominannya akhirnya interpersonal, dia jadi interpersonal nih. Tapi pas giliran nanti dituntut untuk dia itu harus kinestetik, ya akhirnya harus jadi kinestetik. Jadi semua itu sebenarnya juga berpengaruh dari lingkungannya sendiri, karena lingkungan itu mempengaruhi bakatnya itu sendiri. Dan juga kamu belajar itu juga mempengaruhi bakat kamu. Jadi kalau misalkan kamu belajar, kamu tuh misalkan mau kinestetik, tapi kamu mau belajar untuk memahami suatu musik gitu, memahami lagu, ya otomatis juga kamu akan ada dong bakat di situ gitu, akan ada dominan dong bakatnya di bidang itu, kayak gitu. Dan kamu juga akan mempengaruhi pada saat kamu tuh pola belajar kamu, itu juga mempengaruhi banget. Jadi pada saat kamu pola belajarnya itu ngerjain soal dengerin musik, otomatis akan ada tuh timbul bakat yang tersimpan gitu. Jadi padahal sebenarnya kamu lagi ngerjain soal dengan kemampuan logika kamu. Artinya kan kamu dituntut untuk menggunakan bakat kamu di bidang logika gitu kan. Oke, di bidang logika kamu ngerjain soal. Tapi tiba-tiba kamu sambil dengerin musik. Nah, sambil dengerin musik itu kan kamu hafal tuh ritme musiknya. Kamu sambil nyanyi. Padahal sambil ngerjain soal, tapi sambil nyanyi dengerin musiknya. Terus kamu sambil nyaman di situ. Nah, musiknya itu akhirnya masuk ke dalam diri kamu untuk menjadi suatu bakat lagi. Jadi itu mempengaruhi banget.
Terus kalau misalkan juga orang yang misalkan ngerjain soal atau misalkan kemampuan logikal tapi dia itu lebih suka ngerjain soal dimensi 3 misalkan. Kau belajar kan itu? Belajar. Asal bangun ruang yang menggunakan spasial atau membayangkan sesuatu. Otomatis itu nanti dia lebih banyak dan lebih suka untuk ngerjain soal-soal yang kayak gitu. Otomatis nanti kemampuan visual spasialnya dia akan otomatis bakatnya itu timbul. Jadi kayak gitu. Nah, gimana, paham kan? Paham Kak. Oke, jadi gimana? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah berarti kan Kak, saya kan ada 2 bakat dominan nih, ada si musikal, ada interpersonal. Nah berarti itu sisanya ada kelemahannya dong saya. Iya, benar. Jadi nih, kakak tunjukin ya diagramnya si Haya nih, diagram hasilnya dia di sini. Jadi kalau ada dominan, pasti ada juga dong yang paling les, yang paling gak berbakat banget gitu di bidang itu begitu kan? Nah, berarti di antara 8 tadi yang paling banget itu adalah visual spasial. Jadi cuman poinnya 3. Kalau misalkan tadi untuk musikal sama interpersonal itu dia poinnya 9, tapi kalau untuk visual itu poinnya 3. Baru nanti habis itu baru naturalis tuh yang poinnya keempat. Nah, kalau kayak gitu kan kamu visual spasial tuh yang tadi kakak jelasin kayak kamu tuh nggak bingung buat ngerjain bangun ruang atau dimensi 3, ya kan? Bener-bener pusing. Ya, emang sih kalau misalkan yang lain itu tuh banyak kan, memang susah banget sih kan. Maksudnya, tapi kalau misalkan orang yang paling gak berbakat nih di bidang visual itu kayak susah banget itu pelajaran. Beda juga sama orang yang kalau misalkan dia udah punya bakat visualnya itu udah ada, dia akan lebih mudah memahami soal dimensi 3. Itu dia akan lebih mudah nih untuk menggambarkan spasial itu bangunannya seperti apa, terus ruang itu kayak gimana. Beda banget bertolak belakang sama kalau ilmunya di situ. Kayak ini bangunan apa sih? Ini kayak gimana sih? Ini ngerjainnya maksudnya apa? Karena nggak bisa ada kemampuan untuk ngebayanginnya, itu nggak ada. Jadi mau dibikin soalnya sampai bagaimanapun juga bingung gitu ngerjainnya. Kalau kayak gitu tuh kan susah. Nah, bahkan untuk keseharian sehari-hari pun kalau misalkan orang yang visual spasialnya itu kurang, kemampuannya itu kurang untuk ngebayangin itu tuh ya, yang sebelah situ adanya di samping ini, di sebelah situ. Nanti kamu ambilnya bagiannya yang di sebelah sini sama sebelah sini, nanti kamu ngambil di tempat yang ini. Nah, itu bingung. Tadi ngomongnya apa ya? Tadi maksudnya di sebelah mana ya? Jadi kemampuan ngebayanginnya itu, jadi kalau ngebayangin halu gitu ya, tapi bukan halu, tapi ini maksudnya ngebayangin yang memang berdasarkan bakat dan kemampuan otak kamu gitu. Yang kamu itu dituntut untuk berpikir di mana posisi, di mana ngebayangin tempat. Itu kamu bingung baca peta, ngebayangin peta nih. Itu kamu bingung tuh di situ. Nah, dari situ tuh kira dari kelemahan kamu itu sendiri, jadi kamu langsung tahu dong kelebihan kamu apa. Ya kalau misalkan emang udah lemahnya di situ, udahlah Kak, aku nggak mau pelajarin itu, ya nggak gitu juga. Masa mau langsung kabur, udah tahu bakatnya nggak di situ terus mau kabur kayak gitu, ya nggak gitu kan. Ya kalau emang udah tahu lemahnya bahwa di dimensi 3, ngerjain soal-soal dimensi 3, ya artinya kamu harus lebih giat lagi dong buat ngerjain itu sampai kamu tuh ngerti, sampai kamu paham. Walaupun emang nggak susah juga sih buat paham, tapi kan yang paling penting adalah cara kamu semangat untuk kamu tuh ngerjain soal itu. Pokoknya yang penting gue bisa gitu aja dulu. Jangan sampai udah di depan mata terus langsung ngeblank. Ya kan bingung juga. Ya ngeblank Kak, aku udah nggak tahu lagi karena emang aku kan nggak bakatnya di situ. Ya kan masa sih harus dilampiasinnya ke bakat sendiri? Padahal sebenarnya kamu juga bisa ngerjain itu kalau kamu tuh latihan dan ngerjain soal, kamu pelajarin lagi ya kamu bisa. Tapi kan tetap balik lagi. Namanya bakat itu kan paling dominan. Pasti juga ada yang paling nggak dominan, ya kan? Nah kayak gitu. Nah kan aku sebenarnya ini kelas 12 IPA kan Kak, cuman aku tuh pindah ke IPS berarti aku linjur. Nah pastinya aku harus ini dong SBMPTN. Nah kira-kira aku kan pengen ngambil nih jurusan ilmu komunikasi. Nah itu tuh tepat gak ya Kak? Duh, kalau kayak gitu tuh tepat banget loh sebenarnya buat kamu. Karena kan bakat kamu tadi udah jelas ya, interpersonal, terus musikal. Jadi kayak kemampuan kamu untuk komunikasi sama orang tuh kayak enak gitu. Ini nih, yang kasus kayak gini nih, kayak kasus yang linjur. Jangan sampai anak-anak IPA yang nonton ini terus kalian ngerasa bahwa bakat kalian itu nggak di situ, kalian memaksakan diri untuk ngambil jurusan IPA, tapi bakat kalian nggak di situ, itu nanti malah akan jadi berat ke depannya. Jadi, nah sekarang Haya udah bisa tahu, Haya tahu nih, Haya di IPA, terus dia itu milih untuk linjur ke IPS karena tahu bahwa potensi diri kamu, bakat kamu sendiri itu adalah di IPS, ya kan? Betul. Nah, jadi karena bisa tahu diri bahwa
itu harus ke IPS, bukan berarti karena IPA kesusahan semua ke IPS, bukan berarti pelarian kayak gitu juga, tapi ini dalam bentuk sebagai pemahaman diri kamu untuk bisa tahu dan lebih mengenal kamu sendiri, bakat kamu, bina dari kamu itu kecil sampai kamu remaja itu ternyata di bidang IPS. Walaupun ternyata ujung-ujungnya harus masuk ke IPA, tapi kalau memang bakat kamu yang udah melekat dalam diri kamunya itu IPS, otomatis nanti ke depannya pun kamu akan jadi sukses. Kamu bisa melakukan itu dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, dan kamu tidak akan ada beban di situ. Nah, jangan sampai kalian semua yang nonton ini, yang misalkan kalian anak IPA, terus kalian juga bingung memilih jurusan apa. Kalian jangan bingung. Yang paling pertama adalah kenali diri kamu dulu. Pahami dulu bakat kamu. Dan seperti apa sih sebenarnya mau kamu tuh gitu. Jangan sampai kalian itu terpelosok atau terjebak, ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalkan kalian udah tahu bakat kalian udah tahu potensi diri kalian, itulah kunci suksesnya. Jadi yang tadi kakak bilang, bukan nggak punya bakat, tapi kamu nggak tahu bagaimana cara menyalurkan bakat itu sendiri, gitu. Dan kunci sukses itu adalah bagaimana kamu bisa mengembangkan potensi bakat kamu, bagaimana kamu bisa mengenali diri kamu untuk mengetahui potensi yang besar dalam diri kamu agar kamu bisa mencapai kesuksesan kamu. Itu kuncinya. Jadi bakat itu sendiri didapat dari bagaimana cara kamu bersikap. Dari cara kamu bersikap, attitude kamu seperti apa, bagaimana keterampilan kamu, skill yang kamu milikin, itu akan mempengaruhi. Dan juga knowledge. Knowledge artinya pengetahuan. Pengetahuan yang kamu bina dari kamu kecil sampai kamu remaja, itu juga akan mempengaruhi. Jadi, buat semuanya yang nonton video ini, kalau misalkan kalian masih bingung milih jurusan apa yang tepat, atau bingung bakat saya di mana, nah, coba kenalin diri kamu dulu. Coba kamu pahami diri kamu. Mulai dari hal yang kecil, misalkan kayaknya aku tuh lebih suka musik, atau misalkan aku lebih suka daripada aku harus ngerjain naturalis kan ngerjain soal-soal alam ya, misalnya soal biologi, aku paling benci banget soal biologi. Itu aja dulu yang paling sederhana, karena 8 yang multiple intelligence yang kakak jelasin tadi itu sebenarnya ada di setiap pelajaran di SMA ini. Dan kamu jadi bisa tahu nih memetakan pelajaran itu sendiri. Dari memetakan pelajaran itu, dan kamu bisa tahu mana yang kamu tuh srek ngerjainnya, mana yang kamu gak suka ngerjainnya. Kamu bisa tahu dong bakat kamu di mana. Dan dari bakat itu kamu bisa tahu jurusan kamu itu gimana yang tepat dan apa yang enak-enak gitu buat kamu sendiri. Jadi bukan gak punya bakat, tapi bagaimana cara kamu menyalurkan bakat itu biar kamu itu gak terposok dan tersesat. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan kakak kali ini. Mungkin kalau kalian itu mau nanya bisa chat di kolom komentar ya. Terus untuk pengen tahu lagi bakat kalian lebih lanjut, bisa tahu nih. Kali ini kan kakak jelasin tentang multiple intelligence. Mungkin untuk next kedepannya kakak akan bikin segmen yang lain untuk pembahasan tentang lebih lanjut kalau misalkan kalian nanya tentunya. Nah, sampai sini dulu penjelasan kakak kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah!